Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat situasi maskulin. Oke, Ten of Cups, the Sun, Three of Wands, Nine of Cups. Okay. Ace of Cups. Situasinya maskulin tuh sebenarnya mau balik ke kamu, cuman ini harapan dulu ya, harapan ingin kembali ke kamu sih ya, tapi di sini dia juga bisa jadi dengan orang baru juga ya, berharap dia bahagia dengan orang baru, karena yang aku lihat dia di sini masih ada beberapa pilihan sih ya, tapi kalau dilihat dari kartunya ini ya pengen balik ke kamu, pengen memulai kehidupan yang baru. Aku ngelihatnya ya, mau ngelihat yang mau kembali ke kamu, memulai kehidupan yang baru ya, ingin mengulang memori indahnya sama kamu lagi, ingin ya bahagia lagi sama kamu gitu ya, aku ngelihatnya. Dan dia berharap ada kebahagiaan lagi sih nantinya ya, berharap ada kebahagiaan lagi. Ace of Swords, Two of Wands, the Seven of Swords, tuh kan. Jadi gini, terkadang dia pengen balik ke kamu tapi terhambat dengan sifat manipulasinya dia. Jadi ketika dia mau bahagia tuh mudah kehasut ya, mudah kehasut, sehingga kebahagiaannya tuh jauh lagi ya, mudah kehasut ini tuh, the High Priestess. Jadi mau kembali ke kamu, tapi dia juga ingin bahagia dengan orang-orang yang dia rahasiakan dari kamu. Ya, dia berharap secara spiritual juga nih. Dia minta bantuan dengan orang pintar juga ya, agar bisa kembali ke kamu nih. Ya, tapi di sini sia-sia ya, karena ya memang sudah takdirnya. Dia dengan orang baru juga sia-sia, dengan kamu juga sia-sia. Ya, takdirnya dia. Kenapa? Karena sifatnya itu yang mudah terpengaruh, sifatnya yang mudah kebawa gitu ya, arus. Nine of Wands. Orangnya ceroboh, hati-hati. The Tower. Jadi dia sebenarnya udah tahu nih resikonya ya. Udah tahu gitu resikonya. Dari sifatnya dia nih, the King of Cups. Ya, Cancer, water sign ini. Ya, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ya, hati-hati ya. Tapi ini bisa siapa saja sih. Ya. So, maskulin ini sebenarnya sedang dihantui kehancuran dari
ya pikiran negatifnya dia sendiri. Ya, ditambah lagi ya dia orangnya harus banyak belajar dari kehancuran dan kebodohannya dia di masa lalu. Harusnya ya. Ten of Cups, the Sun, Three of Wands, Nine of Cups, Ace of Cups. Ya mau kembali bahagia sama kamu ya ada. Tapi selalu ada beberapa pilihan. Jadi kalau nggak bahagia dengan kamu ya dengan yang lain. Itu harapannya dia ya. Karena dia merasa ya dia gampang lah mencari pasangan yang baru gitu kan. Dengan karma baru lagi dia pikir seperti itu tanpa harus membayar karma lama. Ya nggak bisa, karma lama tetap harus dibayar bagaimanapun, dengan siapapun, cara apapun gitu ya. Cuma berbeda situasinya. Kalau dianya memperbaiki dengan baik, terutama misalnya dia sudah menikah nih dengan karmiknya, terus sudah lepas dari kamu dan dia benar-benar tobat lah ya, tobat gitu. Coba untuk menjalani kehidupannya dengan orang ketiganya dengan baik gitu, terutama memperbaiki koneksi ke Allah gitu atau ke Tuhan, menjalani kehidupan yang lebih baik ya, lebih normal gitu ya, nggak yang aneh-aneh lagi ya. Karmanya nggak akan terlalu berat gitu loh, nggak akan terlalu berat karena juga Allah tidak akan menyusahkan, tidak akan menyulitkan seseorang gitu ya, apalagi umatnya untuk kembali kepada Allah kan. Pastinya semua orang juga pasti punya salah gitu ya. Tapi kalau dia tidak belajar dari kesalahannya, ya akan sia-sia terus kehidupannya dengan orang siapapun gitu loh. Mau orang baru mau kerjaan baru gitu ya, sama aja akan begitu karena karmanya belum selesai. Ya, karmanya belum selesai. Dia juga selalu ada niat buruk atau berpikiran buruk terus tentang hidup journey-nya gitu ya. Aku ngeliatnya gitu. Ya kalau selalu pikirannya buruk terus, negatif, ya akan sia-sia apa yang didapat gitu. Karena negatif terus. Ya, dia harusnya belajar sih dari kehancurannya dia sendiri gitu loh. Kan dia selalu ingin menguasai apa yang dia inginkan. Ya, terutama tentang pasangan lah ya gitu aku lihatnya. Karena dia merasa kalau nggak ada dua sisi tuh nggak lengkap, nggak stabil gitu. Ini sebenarnya dia menggunakan alam bawah sadar terus menerus sih. Ya, untuk menguasai dramanya dia. Ya, Ace of Swords ini udah jelas ya, tujuan perjalanan hidupnya dia ataupun komunikasi dengan pasangan itu penuh dengan kebohongan. Karena hadirnya orang ketiga pada ujungnya sia-sia sih. Karena ini sudah perjalanan karma gitu loh. Ya karena dia menyia-nyiakan dan membohongi pasangan sahnya, misalnya pasangan awal ya. Terus dia hadirkan orang ketiga, bilangnya ya gue mau kerja dulu atau gue mau sukses dulu. Padahal ada orang ketiga dengan harapan ya mendapati keberuntungan dan karma baru dengan orang baru ini. Ya nggak bisa gitu loh. Harus selesaikan dulu. Ya ibarat jangan digantung lah kehidupan orang lain gitu ya. Jangan digantung. Karena pembayaran karma itu bisa sampai seumur hidup kalau tidak selesaikan dengan baik gitu. Ya. Ace of Swords, the Sun, Seven of Swords, Nine of Cups, Five of Swords, and the Wheel of Fortune. Ya siap-siap aja untuk DM ya. Tujuan hidupnya kalau niatnya buruk ya dan gampang terpengaruh dengan hal-hal negatif, segala harapannya pun akan sia-sia, tidak akan tercapai. Dan ya pasrah dengan karmanya gitu loh, nggak boleh nolak. Semakin lari kita dalam pembayaran karma, semakin dikejar, semakin masalah kan banyak gitu. Karena kita lari dan gampang terpengaruh dengan ajakan orang ya, terutama dalam meraih udahlah mendingan begini aja, nggak usah bayar karma, udah santai aja hidup bla bla bla. Hidup itu pasti ada pembayaran karma, entah itu pada diri sendiri, ke anak, atau saudara, atau orang tua.
Karma itu kan bisa turunan pastinya dari keluarga. Kita kalau nggak ada karma dari Nabi Adam, kita nggak hidup loh di dunia tuh nggak ada. Kalau kita tidak membayar karmanya Nabi Adam gitu. Nabi Adam kan diturunkan ke dunia itu bukan untuk senang-senang guys, tapi untuk bayar utang. Ya, bayar utang ke Tuhan gitu. Karena kan membuat kesalahan. Tapi kesalahan itu bukan berarti buruk terus, enggak juga gitu loh. Ambil hal baiknya gitu. Kalaupun misalnya kesalahan itu nggak buruk, artinya ya kita kan hadir. Walaupun kita nggak minta, tapi kita sudah dituliskan gitu loh untuk membantu bayar karmanya Nabi Adam. Gitu. Nenek moyang kita kan, gitu loh. Cuma si DM ini memang sifatnya masih bercabang. Pikirannya masih bercabang, ingin ini, ingin itu, ingin dia gitu. The Six of Swords, The King of Wands. Tuh, the Devil ya. Aku bilang juga apa tadi? Seven of Cups. Dia masih pakai hal-hal negatif ya, entah itu seksualnya, entah itu kebohongannya, entah itu janji manisnya, entah itu hayalannya dia, entah itu ilmu hitam juga ya. Ini karmic circle banget ya si DM ini, energinya. Tuh, the Queen of Cups. Dia ngebayangin the Four of Cups, the bottom of the deck. Dia ngebayangin bisa kembali ke kamu tuh dengan cara instan. Bisa kembali ke kamu untuk memperbaiki karmanya dia. Karena di sini aku ngelihat maskulin sebenarnya coba untuk bisa kembali ke kamu juga ya. Ada rencana, tapi yaitu rencananya selalu dengan hal-hal negatif ya, dengan kekuasaan, dengan pokoknya ya nggak baik lah kalau aku lihat. Jadi dia ngebayangin feminim sama orang ketiga juga tuh dengan ya cinta yang besar untuk dia. Dia maunya takdirnya seperti itu. Karmanya tuh pengennya seperti itu. Jadi banyak yang mencintai dia dengan tulus ya, dari kamu, ya dari orang ketiga. Sedangkan di sini ya kalau aku lihat ya DM ketika sudah meraih tujuan hidupnya dengan pasti, misalnya dengan kamu balik lagi kan udah pasti tuh ujungnya mau kemana, dia sudah tahu kamu gitu ya, kamu udah tahu dia. Dia tuh selalu menggunakan hal-hal yang negatif untuk meraih kesenangan dia dalam fantasinya dia. Dan ujungnya nanti sama kamu jadi sia-sia. Ya. Dan dia akan kehilangan tentang keberuntungannya lagi. Karena sudah menyakiti kamu lagi. Ya. Dan harapan kamu juga menjadi sia-sia untuk bisa kembali sama dia. Ya. Karena ya dijadikan pilihan lagi. Four of Cups, the Moon, and the King of Cups. Aku ngelihatnya memang dia ya lagi memakai alam bawah sadar ya, karena dia lagi merenung penyesalan tapi nggak bisa melepaskan pilihan. Dia nggak suka kalau nggak ada pilihan tuh, nggak suka ya, dia nggak suka kalau nggak ada pilihan. Dan aku ngelihatnya si maskulin ini selalu mempunyai rencana ya, rencana jahat, ingin menguasai kamu, ingin menguasai karmik
Ya, kita lihat situasi maskulin. Four of Wands, The Emperor, Page of Wands. Tuh, dia mau balik ke kamu, iya, nanti komunikasikan, tapi memang dengan sifat childish. Jadi memang dia merasa nggak bersalah, karena dia merasa berkuasa. Ya, sorry guys. Hati-hati ya, si DM sama karmik ini juga menggunakan ilmu hitam ya, untuk kejahatan. Hati-hati. Kamu harus tameng ya, feminim ya. Tuh, Four of Swords, The Moon, Five of Pentacles. God. Oke. Jadi maskulin di sini, aku ngelihatnya lelah ya, nanti lelah dalam hubungan dengan kamu, ya, lelah. Karena dia akan kehilangan kesuksesannya dia, karena keras kepalanya dia. Satu sisi dia juga akan kehilangan pekerjaan nih. Aku lihat posisinya, karena dia ngikutin ketakutan dia dalam pembayaran karma. Ya, nggak kuat dengan ujiannya. Ten of Wands and the World. Ya, kalau dia mau ending kan, ya dia harus belajar dari masa lalu sih. Belajar untuk bertanggung jawab dalam pembayaran karma. Maskulinnya akan kehilangan pekerjaannya, aku lihat. Kalau dia ikutin rasa ketakutan dia. Ya. Kalau aku ambil kartu itunya dulu ya. Abang Garfield nemenin mami ya. Doain mami ya, Dek. Free yourself. Is it time to take back control of your life and release your ex? Time has come to clear your energy. Ini tentang pembayaran karma ya. Let go of the control issue. Allow this situation unfold naturally. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture and flirt. Extend your light-hearted energy to others. Retreat. Okay. Finance and career. It is time to disconnect from the world. Alright, maskulin harusnya bebasin diri ya, dan aku ngelihat maskulin nyadar banget kalau energi terbesar tuh ada di feminim, ya, dan dia harus bisa melepaskan tentang feminim dulu nih, kalau dia mau sukses ya. Jadi kayak sukses healingnya gini ya, kalau dia harus milih salah satu gitu ya. Kalau sudah dengan orang ketiga, dia harus bisa melepaskan energinya si feminim, dan dia harus bisa membangun kembali energi dia sendiri ya, spiritualnya sendiri. Yang nggak bisanya adalah dia nggak bisa kesendirian. Sedangkan orang kalau mau membangun energi spiritual itu, ya kebanyakan itu harus single dulu, karena jangan sampai berbuat suatu hal-hal yang maksiat gitu ya. Kalau yang masih menikah, ya serahkan kepada orang yang sanggup menjalankan perjalanan energi spiritualnya kamu gitu ya. Karena ya kalau kita masih berhadapan dengan pasangan, otomatis emosional akan diuji
ya. Dan itu nggak akan sanggup, ya, antara puasa, zikirnya, ya, belum melakukan suatu sedekah secara rutin, ya, bukan sekali-sekali, secara rutin gitu. Nah, inilah yang membuat si maskulin ini nggak sanggup, karena dia kan orangnya nggak bisa tanpa ada seseorang, nggak bisa sendirian. Jadi selalu gagal sih kalau aku lihat. Gagal melepaskan isunya. Pengen kamu, tapi juga pengen orang ketiga, pengen bebas juga gitu. Pada akhirnya masalah keuangan ini akan, ya, terus menerus. Tuh kan, aku nggak lihat kartunya. Pengen kamu dan orang ketiga, new love, ya. Aku melihatnya. Ya, jadi kalau misalnya dia mau bebas, banyak orang kolaps, ya. Kalau dia nggak sanggup bayar karma, gitu. Bayar karma tuh bukan sekali, ya, berobat, gitu. Tapi harus rutin. Karena karma itu kan bisa berubah-ubah, ya. Semua tergantung dari lingkungan juga, diri kita juga, gitu ya. Terkoneksi. I replay our conversation over and over. I'm so attracted to you. I hate who I really am from you. I look for you everywhere. You and I were young. I hate tuh, ya. Oke. Dia alasannya kan kerja. Satu sisi dia orangnya ya berat, ya, mengeluarkan harta. Berat dalam pembayaran karma, mengeluarkan harta. Pada akhirnya ya Tuhan akan mengambil harta dia. Bisa dengan, semua tergantung dari dirinya. Ngambil dengan cara buruk atau dengan cara baik, gitu loh. Cara buruk misalnya ditipu, ya kan, terus atau dijarah, atau ditelan bumi kayak ya gempa, gitu ya. Cara baik ya bisa kamu sambil bersedekah, gitu, secara rutin. Kalau kamu gak sanggup dengan proses pembenahan dirinya, semua kembali lagi kepada diri kita. Mau dengan cara apa? Kan kita di dunia ini, manusia itu yang dicari adalah harta, kan? Ya, 80%-nya itu harta. Jadi ya, kalau aku lihat, kalau maskulin pengen sukses lagi, ya harus bisa melepaskan, ya, tentang apa yang dia genggam, ya. Dia kan yang dicari adalah materi, ya, kestabilan hidup dengan orang-orang, gitu, sehingga dia memanfaatkan kebaikan orang, ya. Jangan sampai dia kesendirian, dia nggak suka sendiri, ya. Dia ngebaca email kamu, ngebaca tentang diri kamu, nyari-nyari tentang diri kamu, ya. Dia merasa kamu dan dia tuh ya masih muda lah dulunya, ya. Kalau diteruskan juga masih banyak masalah. Jadi dia masih seneng-seneng kok, aku lihat, ya. Pikirannya tuh nggak mau yang sulit-sulit dulu. Kita lihat, Karmic always grumpy to me, ya. Dia dengan orang ketiganya ini bermasalah karena ya selalu marah-marah gak jelas, ya, aku lihat. Dan ini membuat dia ingin bebaskan dirinya, dan dia membaca email dari kamu dulunya, ya. Jadi dia masih menyimpan email kamu, ya, dan dia masih baca hal itu. I'm so attracted to you. Energi kamu besar, ya. Ini yang membuat dia masih ketarik dengan kamu. Ditambah lagi kamu sudah banyak berubah, ya. I will back to you, tuh. Dia akan kembali kok sama kamu.
Tapi memang saat ini dia menyimpan dirinya dia. Ya, karena ya isunya itu belum selesai. Let me into your heart and life again. Dia diam-diam memang mantau kamu, pengen masuk ke dalam kehidupan kamu lagi. Tuh, I look for you everywhere. Ingin mengutarakan tentang perasaan cintanya sama kamu, tapi banyak orang yang sudah suka sama kamu. Ya, flirt. You and I were too young. I wish I can fix our past. Tuh. Dia kan dulu pernah ngomong, kayaknya kita masih muda deh. Terlalu muda dan masih banyak masalah dan kita kayak anak kecil. Padahal dia sendiri. Sekarang dia berharap dia bisa memperbaiki masa lalunya dengan kamu. Ya. Dan dia ngumpet di dalam kata pekerjaan. Ya. Sebenarnya dia pengen ngucapin selamat ulang tahun buat kamu. Ya. Tapi dia pura-pura kerja untuk menutupi rasa kangen, rasa cinta, rasa rindunya sama kamu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Ya. Oke, kita lihat dengan zodiaknya. Ini bisa dengan zodiak mana aja ya, jangan dipaksakan ya guys. Jangan dipaksakan. Dan aku ngelihat si maskulin ini memang gak siap untuk sembuh sih. Gak siap untuk sembuh. Masih pengen bebas. Oke. Di sini kita ada Taurus. Ya. Ada Leo, Pisces, Cancer, and Aquarius. Ya. Di ininya. Tapi ini bisa siapa aja, jadi jangan dipaksakan. Oke, inisialnya ada C, P, Q, and S. Alright. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Insyaallah ini bisa bermanfaat dan menarik energi negatif yang ada di badan diri kita, dirinya mereka, dan menjadi orang baik buat kita semua. Oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.